Ya, baik, luar biasa sekali ya malam hari ini walaupun dalam suasana pandemi COVID-19 ini kita masih dapat bertemu dalam acara workshop yang luar biasa ini. Baik, saya juga tidak terlalu panjang lebar, saya akan bacakan biografi ya atau CV dari pembicara kita yang sangat luar biasa dan sangat dikenal bukan hanya di nasional tapi sudah kaliber internasional ya. Beliau adalah seorang intelektual, akademisi, doktor pendidikan, doktor kepemimpinan dan inovasi kebijakan, luar biasa sekali ini doktornya aja 2 ya, hipnoterapis klinis, peneliti, pengajar, pakar teknologi pikiran, penulis 32 buku, dan dikenal sebagai Indonesia leading expert in mind technology dengan reputasi internasional. Beliau adalah seorang pembicara dan pakar teknologi pikiran yang sangat dicari di Indonesia. Beliau juga adalah salah satu-satunya pembicara yang menyelenggarakan workshop Quantum Life Transformation dan kelas hipnoterapi klinis dengan standar paling tinggi di Indonesia, Scientific EEG dan Clinical Hypnotherapy. Beliau sudah menyelenggarakan begitu banyak seminar dan workshop sejak tahun 2002. Beliau telah berbicara di berbagai komunitas dan perusahaan nasional bahkan internasional. Saat ini juga beliau ini sangat mencintai dunia pendidikan tentunya juga ya. Beliau itu masih mengajar S2 di Psikologi Klinis Universitas Gunadarma Jakarta dan tentunya juga dosen pascasarjana di Semaratungga ya. Dan di samping itu beliau walaupun jadwal beliau sangat padat, beliau tidak pernah meninggalkan salah satu kewajiban Tridharma Perguruan Tinggi yaitu penelitian ya. Jadi beliau ini saat ini sedang melakukan penelitian aplikasi hipnoterapi di bidang kesehatan, pendidikan, dan organisasi atau perusahaan bersama dengan 7 universitas yang dipimpin oleh UGM, ya, Universitas Gajah Mada. Penelitian beliau berlangsung selama 3 tahun dan mendapat dana yang cukup besar dari LPDP. Ini luar biasa sekali ya. Yaitu narasumber kita adalah Dr. Adi W. Gunawan, ST, MPD, CCH, Clinical Hypnotherapist. Ya, ini luar biasa sekali. Selamat malam Pak Adi W. Gunawan. Selamat malam, Dr. Heru. Jelas Luar suara biasa, saya ya? sangat jelas Pak Adi. Pasti sangat sehat ya Pak Adi. Begitulah. Luar biasa. Kita sudah siap untuk melakukan workshop ya Pak kepada hari ini saya lihat partisipannya banyak sekali. Sudah 153 dan akan terus bertambah ya Pak Adiwe ya. Ya, jadi saudara-saudara sekalian semuanya nanti Pak Adiwe akan memberikan paparan, setelah itu akan diberikan kesempatan kepada Anda untuk bertanya jawab melalui chat saja ya Pak Adiwe ya. Nanti saya akan bacakan Ya. ke pintu Pak Adiwe Gunawan. Dan kemudian Pak Adiwe Gunawan malam ini juga berkenan langsung ya memberikan praktek relaksasi untuk kesehatan mental dan fisik ya. Nanti kita tunggu di akhir acara ini ya. Baik Pak Diwe, silakan saya persilakan waktunya kepada Bapak sepenuhnya. Silakan Pak Diwe Gunawan. Oke, terima kasih Dr. Heru. Ya, Teman-teman selamat malam semua ya, sehat semua ya. selamat malam Oke, Pak Adi. saya akan memaparkan materi sekitar paling 15-20 menit lah. Dan setelah itu kita akan lebih banyak tanya jawab dan setelahnya saya akan menuntun teman-teman untuk bisa melakukan relaksasi ya. Oke, saya akan mulai dengan ini. Oke, sebentar ya. Oke, sekarang jelas ya slide-nya di depan, teman-teman? Jelas, jelas Pak Adi. Oke, jadi topik kita malam ini adalah manfaat meditasi cinta kasih ya. Nah, sebelum kita melanjut membicarakan mengenai manfaat meditasi cinta kasih, kita perlu diskusi dulu nih. Apa sih sebenarnya meditasi ini? Jadi ini sesuatu yang perlu kita buat jelas dulu di depan. Mengapa? Karena ada banyak sekali pemahaman yang beredar di masyarakat, masing-masing punya pemahaman yang berbeda. Jadi ada yang mengatakan meditasi adalah, saya pernah menemukan ya, ada yang bilang meditasi itu mengosongkan pikiran. Hmm. Ada lagi meditasi itu adalah nanti orangnya bisa kesurupan. Ada lagi bilang meditasi itu untuk kesaktian. Meditasi ini sesuatu yang melatih pikiran, macam-macam. Jadi setiap orang ini punya definisinya masing-masing. Jadi untuk kita bisa berbicara dengan platform yang sama, kita perlu sepakat dulu dengan apa itu meditasi. Jadi definisinya dulu, oke?
Nah, definisi meditasi ini teman-teman saya kutip ya dari pernyataannya Yang Mulia Sri Panyawaro Mahatera. Beliau mengatakan bahwa meditasi adalah membawa pikiran dengan penuh kesadaran pada satu objek tertentu. Ini Bante Panyawaro menjelaskan mengenai meditasi seperti ini. Dan menurut beliau, meditasi perlu dilakukan setiap hari. Karena persoalan batin ini lebih pelik, ya, lebih kompleks daripada persoalan jasmani. Rangsangan indria datang setiap kita sadar. Jadi Bante menyarankan kita tiap hari meditasi. Saya kutip lagi definisi meditasi dari guru saya di Berkeley, yaitu Anna Weiss. Anna Weiss ini menyatakan bahwa meditation is a state of consciousness with a very specific brainwave pattern, not a technique. Jadi menurut Anna Weiss, meditasi adalah kondisi kesadaran dengan pola gelombang otak yang sangat spesifik. Dan ini bukan sebuah teknik. Anna Weiss sampai pada kesimpulan ini melalui riset yang sangat mendalamnya selama 35 tahun. Jadi saya punya kesempatan beruntung karma baik saya karena sekitar 10 tahun yang lalu saya ke Berkeley di Amerika belajar langsung one-on-one dengan beliau. Dan beliau selama 35 tahun ini mengukur gelombang otak orang, yogi, meditator, tekniknya apa saja. You name it. At the end dia bilang, yang terjadi adalah saat seseorang masuk dalam kondisi meditatif, pola gelombang otaknya itu persis sama. Ya, oke. Nah sekarang, ada dua jenis meditasi, teman-teman ya. Jadi meditasi yang pertama adalah meditasi untuk ketenangan. Meditasi untuk ketenangan ini yang kita lakukan adalah kita melakukan pemusatan konsentrasi atau perhatian pada objek tertentu. Dan di dalam melakukan meditasi untuk ketenangan ini ada 40 objek meditasi yang bisa digunakan sebagai fokus untuk perhatian atau konsentrasi. Dan tujuan dari meditasi ini adalah untuk melatih pikiran terkendali dan akhirnya diam dan hening. Ini adalah meditasi untuk ketenangan. Satu lagi adalah meditasi untuk pandangan terang. Nah, meditasi ini sedikit agak berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi meditasi ini adalah meditasi penuh perhatian dan introspeksi, observasi realita, kewaspadaan objektif, dan belajar dari pengalaman setiap momen. Nah, inti dari meditasi ini adalah mengamati segala proses mental atau fisik yang paling dominan pada saat sekarang. Jadi, bila kita meditasi, apa fenomena mental atau fisik yang paling dominan, ini yang kita amati. Dengan kata lain, kesadaran kita menyadari, mencatat, dan ingat ketika fenomena ini muncul, bertahan, dan tenggelam. Oke. Selanjutnya adalah, saya mau tanya teman-teman dulu ini, dari sekian banyak peserta yang lewat Zoom meeting ini dan juga yang menyaksikan live melalui YouTube, kira-kira teman-teman ini sering meditasi nggak? Kalau sering meditasi, pertanyaan saya, bagaimana pengalaman meditasi Anda selama ini? Asik, mudah, menyenangkan, atau bagaimana? Ya, saya sering kalau jumpa orang, mereka mengatakan bahwa, aduh, meditasi ini sulit, Pak. Meditasi ini sesuatu yang tidak mudah dilakukan. Hanya orang-orang dengan kemampuan khusus yang bisa. Saya bilang enggak seperti itu. Pertanyaan sekarang begini, mengapa sulit meditasi? Ini ada missing link sebenarnya yang saya temukan dan banyak dialami oleh orang-orang, termasuk saya juga ya dulunya. Jadi umumnya orang mengalami kesulitan meditasi itu karena satu, mereka tidak tahu caranya. Jadi ada yang berpikir meditasi itu mengosongkan pikiran, itu tadi. Meditasi itu harus dengan misalkan dengan postur tubuh tertentu. Jadi banyak yang tidak tahu caranya. Kemudian banyak juga yang tidak tahu manfaatnya. Sudah tidak tahu caranya, tidak tahu manfaatnya. Kemudian juga tidak konsisten berlatih. Ada yang bilang, saya sudah mencoba melakukan meditasi, Pak. Saya tanya, berapa sering Anda melakukan? Saya nyoba sekali 2 kali. Saya bilang, terus?
Ya, tapi saya nggak bisa fokus, Pak. Pikiran saya lari-lari dan saya tuh gelisah terus. Ini tidak konsisten. Jadi baru sekali 2 kali sudah menyatakan dia tidak mampu. Ada lagi yang mengalami kesulitan meditasi karena dalam pemahamannya dia, meditasi ini adalah semacam new age movement atau gerakan zaman baru. Dan ini adalah sesuatu yang sesat. Saya kalau jumpa dengan klien saya atau peserta pelatihan saya yang mengatakan bahwa meditasi ini adalah sesuatu yang sifatnya dalam tanda kutip ya, itu adalah sesat dan new age, saya bilang sama dia, Anda kurang kurang mengerti. Meditasi bukan new age, meditasi ini old age. Karena meditasi ini sudah ada ribuan tahun yang lalu, saya bilang. Oke? 3-4 ribu tahun yang lalu sudah ada meditasi. Jadi bukan sesuatu yang baru. Ada lagi yang mengatakan bahwa mereka tidak bisa meditasi karena merasa bosan, tubuhnya lelah, ya, merasa nggak enak, kemudian lagi stres, banyak masalah. Memang benar teman-teman, kalau lagi stres banyak masalah, saran saya jangan meditasi. Kenapa? Bereskan dulu stresnya, baru Anda meditasi. Karena kalau Anda lagi banyak masalah atau stres, begitu duduk tenang, pikiran tidak akan bisa diam. Gitu. Badannya duduk tenang, tapi pikirannya akan terus memikirkan stres. Ya, bereskan dulu stresnya. Ada lagi yang bilang dia susah meditasi karena kurang tidur. Ini benar, apabila kita mengalami kurang tidur, badan kita lelah, maka kecenderungan kita adalah kalau kita duduk tenang dan memfokuskan pikiran kita dalam proses meditasi, yang terjadi adalah kita tidak masuk ke kondisi meditatif. Sambil bercanda saya biasa bilang itu bukan meditasi tapi meditabo, ya. Meditasinya mulai jam 8 malam, selesainya nanti besok pagi jam 6. Luar biasa itu. Bayangkan berapa jam. Artinya apa? Dari pengalaman kita membutuhkan energi fisik maupun mental untuk bisa tetap alert, tetap waspada, tetap sadar, tidak tertidur. Ya, itu sebabnya kenapa postur tubuhnya, posisinya harus benar, kemudian kondisi tubuh kita harus fresh. Kalau memang kurang tidur, saran saya tidur aja dulu yang banyak. Sampai puas, badannya sudah segar, baru mulai meditasi. Kemudian posisi tubuh salah. Banyak orang yang posisi tubuhnya tidak tepat. Cara duduknya, posturnya, tulang belakangnya tidak lurus. Ada lagi yang meditasinya sambil berbaring. Katanya, saya akan sangat mudah konsentrasi kalau berbaring. Ya paling cuma bisa konsentrasi 1, 2, 3 menit. Setelah itu dia bablas dan tidur. Ya. Ada lagi, nah ini keluhan yang paling banyak dialami oleh orang-orang. Pikirannya lari-lari. Dia bilang, Pak, ini nggak bisa saya meditasi. Pikiran saya ini nggak normal. Pikiran saya lari-lari. Saya kalau dengar orang cerita begini, saya biasanya tertawa. Mengapa? Karena ya maklum ya, mereka tidak mendalami risetnya. Ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Matthew Killingsworth dan Daniel Gilbert. Ini adalah psikolog dari Universitas Harvard. Mereka melakukan penelitian dengan responden sejumlah 2.250 orang dewasa, ya. Dan dari penelitian mereka ini, dan ini sudah dipublikasi di Jurnal Science, edisi 12 November 2010, volume 330, ya. Di situ dinyatakan bahwa manusia normal, ya, kita-kita ini, dalam kondisi normal, 46,9% pikiran kita itu sukanya keluyuran. Jadi dalam kondisi normal, bayangkan ini hampir 50% loh. Jadi normalnya ya memang pikirannya jalan-jalan, itu normalnya kita. 46,9%. Dan mereka menuliskan hasil penelitian ini ke dalam sebuah jurnal sains dalam artikel yang berjudul A Wandering Mind is an Unhappy Mind. Pikiran yang berkelana adalah pikiran yang tidak bahagia. Nah, jadi teman-teman, apabila kita mengalami kondisi di mana pikiran itu jalan-jalan, ya, sadarilah bahwa ini sesuatu yang sangat normal, sesuatu yang sangat manusiawi. Untuk itu kita perlu melatih. Ya, melatihnya saran saya adalah kalau memungkinkan teman-teman perlu pembimbing, cari seorang guru meditasi yang bagus. Sebab apa? Karena tahapan meditasi itu kan banyak. Jadi kita tidak tahu nanti kita sudah meningkat sampai di mana. Kita butuh orang yang bisa menuntun, orang yang telah melewati proses yang akan kita jalani, orang yang punya pengalaman sehingga nanti kita bisa berbagi, bisa bertanya dan mendapat bimbingan yang tepat. Kalau tidak mendapat bimbingan yang tepat, kita akan sulit sekali untuk bisa meningkatkan kemampuan meditasi kita. Oke, ini 46,9%. Nah, sekarang, apa yang akan bisa dicapai atau kita alami, kita rasakan kalau kita rutin meditasi? Nggak usah lama-lama, kurang lebih 20-30 menit. Ya.
Yang pertama adalah stresnya kita berkurang, itu pasti. Mengapa stres bisa berkurang? Karena dalam saat kita meditasi, pikiran kita fokuskan pada satu objek. Dan hukum pikiran menyatakan bahwa pikiran tidak bisa memikirkan dua hal pada saat bersamaan, tidak bisa. Pikiran hanya bisa memikirkan satu hal pada satu saat. Jadi kalau kita lagi meditasi, kita tidak akan bisa memikirkan hal-hal yang lain. Semakin kuat konsentrasi kita, maka semakin tercerap kita pada objek meditasi kita. Maka pikiran-pikiran yang tadi, misalkan membuat kita risau, membuat kita resah, khawatir, cemas, itu tidak bisa muncul selama proses meditasi kita jalani. Stres kita berkurang. Kalau stres kita berkurang, otomatis sistem saraf parasimpatik kita aktif, hormon-hormon stres kita tuh akan turun, dan badan kita sehat. Kualitas tidur kita meningkat. Saya telah mengunggah audio relaksasi di kanal YouTube saya, dan itu nanti kita akan praktekkan ini, ya selesai tanya ini. Mereka tidurnya, mereka tes ya, mereka tidur itu menggunakan jam yang memang bisa mengukur tingkat kedalaman tidur saat mereka tidur, ya. Dan mereka mengatakan bahwa mereka mengalami deep sleep, kondisi tidur yang sangat dalam itu lebih panjang daripada biasanya, dan selamanya belum pernah mereka capai. Berarti kualitas tidur mereka meningkat. Kemudian lebih kreatif, kesehatan otomatis lebih meningkat, lebih segar badan, lebih fresh, refleks meningkat, lebih humoris ya karena tidak stres. Kemudian daya ingat meningkat, konsentrasi juga meningkat, dan lebih tahan terhadap sakit. Oke? Nah, ini ada hasil pengukuran gelombang otak menggunakan mesin EEG 24 channel. Ini saya kutip dari buku Dispenza, judulnya You Are the Placebo. Kebetulan teman-teman, saya 5 tahun yang lalu saya telah menghadiri workshop yang diselenggarakan oleh pakar ini. Jadi ada 3 hari workshop pagi sampai sore, kemudian ditambah lagi 5 hari workshop pagi sampai malam. Jadi di 2 tempat yang terpisah. Jadi 3 hari sebagai pengantar, setelah itu baru 5 hari sebagai workshop yang benar-benar intensif. Kalau teman-teman lihat di layar teman-teman ya, layar monitor, ini yang di sebelah kiri yang banyak kayak merah-merah ini adalah kondisi otak orang sebelum meditasi. Jadi ada banyak keributan dalam tanda kutip ya, ada banyak inner chat. Jadi wow, di dalam itu ribut saja. Mereka tidak bisa mengalami kondisi yang tenang, tidak bisa koheren. Tapi setelah meditasi, hasilnya Anda lihat yang di sebelah kanan ini. Lihat ini, tenang sekali. Ini diukur dengan, sekali lagi, dengan mesin EEG, QEEG, 24 channel. Saya kebetulan juga sempat diukur juga saat itu. Pada saat saya ikut, kan ada volunteer. Saya minta kesempatan untuk diukur. Jadi dipasangi elektroda seluruh kepala, kemudian setelah itu meditasi dan diukur gelombang otaknya. Ya. Kemudian ini ada juga dari buku yang sama, Dispenza menyatakan bahwa kita lihat ini adalah kondisi otak orang yang mengalami penyakit Parkinson. Yang sebelah kiri, Anda lihat tadi itu, wah luar biasa ya, ramai sekali itu, inner chatter. Jadi banyak sekali keributan dalam tanda kutip ya di dalam otaknya dia. Setelah dia meditasi, ini diukur 5 hari kemudian ya. Yang di sebelah kanan ini, itu sudah jauh lebih tenang. Dan teman-teman, berdasarkan apa yang dinyatakan oleh Dr. Dispenza ini, orang yang tadinya awalnya mengalami kondisi tangannya bergetar begini, setelah dia 5 hari, tangannya diam. Berhenti. Ya, ini salah satu manfaat dari meditasi. Dan kalau kita melihat ini, gelombang otaknya di sini kita lihat ya, ini adalah energi dari otak. Sekali lagi diukur menggunakan mesin EEG, QEEG itu ya. Jadi kalau kita lihat yang warna hijau itu yang sebelah kiri, coba lihat, ada banyak warna biru ya. Itu artinya apa? Energi otaknya di bawah standar. Oke? Kalau dia hijau itu bagus. Yang sebelah kanan, ini lihat, sekarang sudah lebih banyak hijaunya. Nah, ini orang pada saat dia melakukan meditasi, itu diukur setiap hari. Dia ikut pelatihan. Jadi di hari pertama diukur, hari kedua diukur terus. Dan ini adalah hari kelima. Dan di ujung hari kelima, seperti yang tadi saya bilang, tangannya berhenti, tidak lagi bergetar. Ya.
Nah, sekarang bagaimana dengan meditasi cinta kasih? Ini sesuatu yang luar biasa. Meditasi cinta kasih ini manfaatnya sangat besar, teman-teman ya, dan penelitian yang sangat intensif dilakukan di Amerika. Ada satu lembaga, nanti teman-teman bisa lihat di situsnya, yaitu HeartMath Institute. Mereka melakukan penelitian hubungan antara emosi-emosi positif dengan koherensi gelombang jantung ya. Jadi mereka mengukur menggunakan mesin dan ini sudah mereka lakukan cukup lama. Nanti teman-teman bisa lihat di situs mereka. Yang ditemukan adalah saat kita melakukan meditasi, teman-teman lihat ini di layar, yang di sebelah kiri ini, lihat gelombangnya yang merah ini adalah gelombang yang sifatnya non-koheren. Mudahnya adalah gelombang yang tidak bagus lah begitu, tidak beraturan. Yang di sebelah kanan itu gelombangnya adalah gelombang yang koheren, gelombang yang bagus. Nah, gelombang yang di sebelah kiri yang tidak koheren dan yang sebelah kanan ini apa penyebabnya? Dari penelitian mereka menemukan bahwa ini penyebabnya adalah emosi yang dialami oleh seseorang pada satu saat. Yang di sebelah kiri, ini adalah gelombang saat seseorang mengalami perasaan frustrasi, kemudian cemas, kemudian marah, kecewa, emosi-emosi negatif. Saat seseorang itu berpindah merasakan emosi-emosi positif, cinta, kasih, penghargaan, perasaan syukur, perasaan bahagia, secara otomatis gelombang jantungnya itu menjadi koheren. Dan ini sangat penting. Mengapa? Dari penelitian terkini diketahui bahwa jantung ini punya pengaruh sangat besar terhadap kinerja otak. Saat seseorang itu tenang, maka kerja otaknya terpengaruhi juga menjadi tenang. Saat seseorang itu kondisinya tidak baik ya, pikirannya galau, hatinya cemas, emosinya banyak negatif. Seperti sekarang ini kan pandemi, banyak yang stres, banyak yang cemas, banyak yang takut, galau, macam-macam. Ada lagi yang andilau, antara dilema dan galau katanya. Nah, kondisi yang dialami orang-orang seperti ini, itu seperti yang di sebelah kiri nih, gelombangnya ini. Ya, incoherence, inhibits brain function. Artinya, gelombang yang incoherent dari jantung ini akan mempengaruhi, menghambat kerja otak kita. Sementara yang di sebelah kanan, yang koheren ini sangat bagus bagi kerja otak kita. Dan yang juga sangat luar biasa adalah menggunakan peralatan khusus, jadi alat ukur yang namanya squid-based magnetometer, mereka mengukur dan menemukan bahwa dari jantung sini ya, dari sebenarnya bukan dari jantungnya, ada satu lokasi di luar jantung, di sebelah bilik kiri atas sedikit ya, di luar jantung, itu ada semacam satu sumber energi dan itu memancarkan energi. Dan energi ini akhirnya menyelubungi tubuh kita dalam bentuk torus seperti ini. Oke? Jadi ini seperti buah apel ini, kita di dalamnya. Nah, ini asalnya dari jantung kita. Ini membungkus seluruh tubuh kita. Menurut apa yang saya baca dari penelitian di HeartMath itu dikatakan bahwa bola energi ini diameternya sekitar 2-3 meter. Tapi saya pernah iseng-iseng mencoba mengukur, pengen tahu seberapa jauh sih sebenarnya bola energi ini, diameternya bisa berapa besar. Saat itu saya pernah mengukur diameternya itu kurang lebih 30 meter. Saya tidak bisa mengukur lebih jauh lagi karena orang yang saya minta merasakan bola energi ini sudah ada di ujung ruangan di mana saya berada. Jadi saya di ujung sebelah sini, dia di ujung sebelah sana. Jadi sudah nggak bisa mundur lagi. Itu radiusnya 15 meter. Jadi kalau jadi diameter kali 2, 30 meter. Ya. Nah, dalam keseharian kita seperti ini nanti kalau berinteraksi. Kita punya bola energi, vibrasinya ini positif apa negatif. Kemudian kita akan berinteraksi dengan orang lain. Mereka juga punya bola energi. Nah, apabila bola energi ini saling beririsan seperti begini, maka terjadilah interaksi, terjadilah koneksi. Kita saling memengaruhi. Nah, kalau misalkan bola energi ini, misalkan si suami ini, misalkan ini, marah-marah saja, stres. Sementara si istri juga stres, marah-marah, ini kombinasinya akan sangat-sangat merusak. Ya.
Tapi kalau misalkan kita punya vibrasi positif, penuh cinta kasih, kita bertemu dengan orang-orang yang vibrasinya negatif, kita bisa menetralisir ini. Dan kita tidak butuh energi yang besar. Ada penelitian lain ya yang juga sangat menarik. Itu saya ada jelaskan di video di YouTube saya di ADW Gunawan ya, kanal YouTube saya. Di situ David Hawkins itu adalah seorang spiritualis dan juga seorang ilmuwan. David Hawkins MD, medical doctor PhD, dia meneliti mengenai skala energi, emosi. Dan di situ dinyatakan bahwa orang yang emosinya cinta kasih, misalkan di level energi 10 pangkat 500, bisa menetralisir 10 juta orang yang energinya di bawah 10 pangkat 200. Energinya kemarahan, kebencian, dan seterusnya. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Dan, nah seperti ini ya, jadi kalau kita berinteraksi sama orang, maka terjadilah interaksi antara medan energi yang dihasilkan oleh jantung kita. Disadari atau tidak teman-teman, pikiran dan perasaan kita mempengaruhi medan magnetik jantung, yang secara energi mempengaruhi orang-orang di sekitar kita, baik disadari atau tidak. Medan listrik jantung ini, medan elektromagnetik jantung kita ini minimal 100 kali lebih kuat daripada medan magnetik yang dihasilkan oleh otak kita. Dan yang lebih luar biasa adalah jantung dan otak ini ternyata jantung punya pengaruh jauh lebih besar terhadap otak. Dan pada saat kalau kita melakukan meditasi cinta kasih, kita merasakan cinta itu di mana? Di sini nih. Dan ini mempengaruhi kerja jantung kita. Ya. Nah, sekarang mengenai meditasi cinta kasih. Banyak orang yang tidak tepat melakukan proses meditasi cinta kasih, ya. Yang benar begini, saat melakukan meditasi cinta kasih, praktisi perlu untuk bisa merasakan cinta kasih atau meta di hatinya. Orang bilang di dada. Bukan sekedar mengucapkan kalimat semoga semua makhluk hidup bahagia. Mengapa? Karena kalau kita bilang, biasanya yang orang lakukan, mereka duduk, kemudian mereka mulai mengucap kalimat, semoga semua makhluk hidup bahagia, semoga semua makhluk hidup bahagia. Teman-teman, orang yang melakukan ini tidak bisa merasakan meta atau cinta kasih di hatinya. Kenapa? Karena dia hanya mengucapkan. Itu yang bekerja adalah pikiran sadarnya. Dan dari apa yang guru saya di Amerika, Anna Weiss, lakukan selama 35 tahun, Anna Weiss bilang begini, orang yang banyak bicara pada saat dia meditasi, baik secara verbal dikeluarkan, atau di dalam hati dia berucap kata-kata, dia tidak akan bisa masuk ke kondisi meditatif yang sangat dalam. Kenapa? Karena untuk bisa mengucap, itu membutuhkan kerja dari pikiran sadar. Lobus frontalis kita, bagian otak yang buat berpikir ini, di belakang jidat ini, ya kiri sama kanan ini harus aktif supaya kita bisa terus mengucapkan kata-kata yang kita ingin ucapkan. Dan ini akan menghambat kita untuk turun masuk ke kondisi meditatif yang sangat dalam. Anna Weiss menyatakan bahwa, dan itu juga saya temukan saat saya mengukur gelombang orang yang meditasi di Indonesia, kondisi meditatif yang bagus, gelombang otaknya, betanya low sedikit, hanya sedikit yang aktif, kemudian alfanya aktif, tetanya aktif, deltanya aktif. Jadi pikiran sadar ini harus dibuat sangat rileks, sangat santai, sehingga tidak perlu lagi mikir apa-apa. Nah, kalau kita harus terus bicara seperti ini, maka kita akan susah masuk. Nah, untuk bisa melakukan meditasi cinta kasih yang baik dan benar, maka kita perlu apa? Perlu bisa merasakan emosinya. Dan saya biasa menyarankan orang-orang untuk setelah melakukan relaksasi, setelah tenang, nanti kita akan praktekkan, kemudian pancing emosi ini supaya muncul. Emosi cinta kasih misalkan apa? Bayangkan orang yang kita cintai, bisa istri, suami, bisa anak-anak, bisa orang tua, bisa siapa saja. Mungkin bisa hewan peliharaan ya. Maka pada saat kita membayangkan, mengalami kondisi seperti yang tadi sudah saya jelaskan, maka akan muncul perasaan senang, muncul perasaan bahagia, muncul perasaan cinta. Nah, ini adalah emosi dan dirasakan di tubuh fisik. Misalkan kita membayangkan wajah ibu kita misalkan. Begitu kita duduk tenang, setelah pikiran rileks, bayangkan wajah ibu, dan muncullah perasaan kasih.
perasaan kasih ini kemudian kita perkuat dan dia akan meningkat intensitasnya. Terus barulah setelah itu kita gunakan. Bisa kita sebarkan ke seluruh tubuh, bisa kita berikan kepada misalkan ibu, ayah, atau siapa-siapa, atau kepada orang yang sifatnya netral bagi kita, atau bahkan orang yang pernah menyakiti hati kita. Dan kemudian kita pancarkan ini ke seluruh, keluar dari tubuh kita, ya, ke alam. Nah, kalau kita bisa merasakan perasaan cinta kasih ini dan benar-benar ada di hati kita, maka meditasi cinta kasih kita tuh akan bisa memberikan dampak yang bagus. Banyak orang melakukan meditasi cinta kasih, tapi hidupnya nggak berubah. Mengapa? Karena mereka tidak merasakan meta ini. Kalau dia sungguh-sungguh melakukannya dan benar-benar merasakan cinta kasih, dia pasti berubah. Dia akan menjadi orang yang pikirannya tenang, hatinya damai bahagia, empatinya kuat, welas asihnya meningkat, dia lebih bersyukur dan pasrah, tubuhnya sehat, mampu memaafkan orang lain. Dan ini menarik, meningkatkan panjang telomere. Telomere ini adalah berhubungan dengan aging. Jadi kalau telomernya bisa panjang, ini anti-aging sebenarnya, bisa awet muda. Kemudian dose meningkat. Dose ini adalah singkatan dari dopamin, oksitosin, serotonin, dan endorfin. Ini adalah hormon-hormon yang bagus untuk kesehatan kita. Ya. Nah, kalau ini semua kita alami, tentu saja hidup akan sangat bagus, sangat nyaman. Saya kutip dari Nagarjuna. Nagarjuna menyatakan begini, great compassion penetrates into the marrow of the bone. Compassion, rasa belas asih yang besar, itu bisa menembus ke dalam sumsum tulang. Jadi begitu kuatnya compassion ini. Dan vibrasi energi cinta kasih melampaui ruang dan waktu. Jadi pada saat kita memancarkan energi cinta kasih ini keluar dari kita, meta ini keluar dan menyebar ke seluruh ruangan, terus semakin jauh, ini melampaui ruang dan waktu. Apabila teman-teman melakukan ini, misalkan teman Anda ada di Amerika, ada lagi di luar negeri dimanapun misalnya, waktu Anda meniatkan mengirimkan vibrasi energi cinta kasih ini pada orang ini, dia pasti menerima. Ya, oke. Jadi Dr. Heru, begitu dulu yang bisa saya sampaikan. Kita akan buka sesi tanya jawab. Terima kasih.